A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina wa habibina bil qasim Mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang al-masalul ala al-munhafidah atau masalul ala yang bersumber dari realitas eksternal atau fenomena kehidupan manusia. Nah, salah satu persoalan atau pokok pembahasan dalam masalul ala ini atau role model dalam kehidupan manusia ini adalah at-tabi'u dini fil masalil uliya al-munhafidah, tentang corak religius atau warna religius di dalam masalul ala yang rendah ini, atau masalul ala yang role model yang berasal dari realitas yang ada ini. Nah, di sini ada penulis menuliskan sebuah kaidah atau mengungkapkan sebuah kaidah bahwasanya nanti masalul ala ini akan berbicara tentang abid bil ma'bud, antara hamba dan yang disembah, antara penyembah dan yang disembah. Makanya penulis menuliskan sebuah kaidah bahwasanya walaisa din bisyaklihi al-am illa alaqa abid bi ma'bud. Agama itu pada dasarnya, agama itu secara umum atau pada dasarnya adalah ada relasi antara abid, antara yang menghamba dan yang disembah, antara hamba dan yang disembah. Ada proses penghambaan. Nah, karena masalul ala yang berangkat dari realitas kehidupan manusia, sebenarnya di sana ada titik kelemahan. Penolakan realitas atau mengkritisi realitas ini bukan berarti adalah mengabaikan fenomena-fenomena yang terjadi, tapi kita mesti mendudukan persoalan fenomena ini bagaimana. Maka setiap masalul ala, baik itu dia adalah masalul ala hakiki ataukah dia adalah masalul ala yang sifatnya fata morgana, atau sesuatu yang nisbi atau sesuatu yang tidak tetap, yang selalu berubah-ubah, di sana selalu akan ada jubah agama yang digunakan untuk melegitimasi atas apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini kemudian dalam sejarah, dalam Al-Quran juga telah banyak dijelaskan bagaimana Al-Quran mengkritik mereka-mereka yang menjadikan nenek moyang atau ritual yang dijalankan oleh nenek moyang mereka sebagai acuan tanpa ada proses islah atau perbaikan, tanpa ada proses kritik di dalamnya. Makanya dalam Al-Quran penulis juga banyak memberikan bagaimana sebenarnya kita membangun sebuah idealitas di dalam kehidupan kita, pemikiran-pemikiran idealitas dan tindakan-tindakan idealitas dalam diri kita. Nah, berangkat dari kaidah tadi walaisa din bi syaklihi al-am illa ala abid bi ma'bud. Ketika bicara tentang masalul ala yang selalu membawa corak religius, baik itu dia adalah masalul ala hakiki atau bukan, maka di sini akan selalu ada corak religius yang dibawa, ada corak religius atau ada pakaian-pakaian religius yang dibawa di dalam mengkampanyekan atau dalam menyebarkan masalul ala ini. Nah, makanya pakaian-pakaian keagamaan atau pakaian-pakaian religius ini itu bisa ditampakkan secara jelas dalam kehidupan manusia dan juga bisa tidak tampak secara jelas. Tapi mengidentifikasi hal ini perlu pada petunjuk-petunjuk atau dalil atau dalalah, pada petunjuk atau dalalah yang ada untuk memahami hal seperti ini, karena agak sulit
Karena apa yang tersampaikan di lisan dan apa yang dipikirkan dan apa yang dipraktekkan kadang saling bertentangan. Tapi apa yang nampak di realitas luar itu adalah menunjukkan jalan pemikiran sebuah masyarakat. Nah, karena masalul ala yang berangkat dari realitas ini adalah terbatas, maka otomatis di sana akan mengalami batasan-batasan juga, dia akan mengalami kelemahan-kelemahan di dalamnya. Nah, kalau kelemahan-kelemahan ini yang muncul di dalam kehidupan manusia dan dijadikan sebagai sesuatu yang ideal dalam kehidupannya atau sesuatu yang menjadi role model ideal dalam kehidupannya, maka di sana ada persoalan penting yang harus diselesaikan. Penulis mengutip sebuah ayat dalam Al-Quran dalam surah An-Najm ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. In hiya illa asma'u samaitumuha antum wa aba'ukum. Ayat ini, ayat yang dikutip ini akan dijelaskan. Penulis menyatakan bahwasanya haza al-ilah allazi yufrizuhu al-insan, haza din allazi yasnahu al-insan, haza al-masalul ala allazi huwa natajib asyari, haza la yumkinu ayakuna huwa dinal qaim, la yumkinu ayakuna huwa al-masa'id al-haqiqi lil masiratil insa basariyah, li'anna masiratal basariyah li'anna al-masiratal basariyah la yumkinu ayat anta khalaqa ilahuha biyadiha. Haza al-ilah, ini adalah Tuhan. Ketika membaca ayat itu bahwasanya dia itu tidak lain kecuali nama-nama yang mereka diberikan atau mereka menamainya, sesuatu yang mereka namai dan mereka yang dinamai oleh mereka sendiri dan nenek moyangnya. Ada sesuatu bahwasanya itu apa yang mereka kerjakan itu, apa yang disembah itu adalah tidak lain nama-nama yang mereka berikan sendiri dan apa yang diberikan oleh nenek moyangnya. Artinya ada sesuatu yang berlaku dalam sejarah kehidupan manusia. Sepanjang sejarah ini berarti ada hal yang selalu diulang-ulang. Makanya dalam persoalan masalul ala ini tanpa ada pemikiran atau hanya mengikuti ritus atau ritual yang dibawa oleh nenek moyang, maka di sana sebenarnya adalah ada yang selalu diulang-ulang. Kondisi ini adalah yang diulang-ulang. Makanya adalah jebakan pada kejadian peristiwa masa lampau yang tidak pernah diajukan pertanyaan-pertanyaan atau dikritik. Makanya haza al-ilah allazi yufrizu al-insan, ini adalah Tuhan yang dibuat oleh manusia atau yang diciptakan oleh manusia. Haza ad-din allazi yasnahu al-insan, ini adalah agama yang dibuat oleh manusia. Kemudian haza al-masalul ala allazi huwa nataj bashari, ini adalah masalul ala atau role model ideal yang dihasilkan atau dibuat oleh manusia. Nah, kemudian apa? Hal seperti ini haza la yumkinu yakuna huwa dinul qaim, dan ini tidak mungkin menjadi agama yang kuat atau agama yang tinggi atau agama yang memang benar-benar agama atau agama yang hakiki. Dan tidak mungkin menjadi pedoman atau jalan yang hakiki bagi perjalanan sejarah manusia, tidak mungkin. Karena apa? Karena perjalanan manusia atau gerak perjalanan manusia itu tidak mungkin digerakkan oleh Tuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Tuhan yang diciptakan dengan tangan manusia. Makanya dalam sejarah kenapa terjadi penyembahan berhala, kenapa berhala-berhala itu diciptakan dalam sejarah. Kalau kita dalam pelajaran adian agama-agama, kita bisa menemukan bahwasanya ada proses bagaimana mengingat nenek moyang itu dan bagaimana mengkultuskannya atau dia menyucikannya.
sebagai sesuatu yang suci, kemudian sampai pada tingkat penyembahan. Kalau kita dipelajari dalam sejarah agama-agama kenapa terjadi penyembahan seperti itu. Nah, masyarakat atau umam, ya, masyarakat atau umam yang hidup dalam kondisi masalul ala seperti ini atau dengan role model kehidupan seperti ini, role model ideal kehidupan seperti ini, sebenarnya apa? Mereka bersandar kepada realitas kehidupan yang mereka alami. Mereka bersandar kepada realitas kehidupan yang mereka alami. Karena apa? Karena mereka hidup dalam kehidupan yang selalu berulang, kehidupan yang berulang-ulang, atau dia disebut dengan halatun tikrariyah, kondisi yang selalu berulang. Maksudnya apa? Halatun tikrariyah, maksudnya dari halatun tikrariyah dibahasakan oleh penulis bahwasanya anna harakat tarihi yasbahu harakat tamasiliyah wa tikrariyah. Bahwasanya gerak sejarah ini dia adalah sesuatu yang serupa dan selalu berulang, tidak pernah keluar dari kerangka itu. Nah, kondisinya apa? Kondisi masyarakat seperti ini adalah menjadikan dengan tangannya dia atau dengan kemakuasaannya dia menjadikan masa lalunya sebagai masa sekarang, menjadikan masa lalunya itu sebagai masa sekarang, dan menjadikan masa sekarangnya itu sebagai masa depan. Tapi apa? Laisa laha mustaqbal fil haqiqah, akan tetapi bukan masa depan secara hakiki atau secara eksistensial, tapi dia hanya masa depan yang mengulang tentang masa lalu, atau bahasa lainnya adalah masa depannya adalah masa lalunya. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang berubah dan tidak ada sesuatu yang baru dalam kehidupannya, tidak ada pembaharuan dalam kehidupannya. Makanya masa depannya adalah masa lalunya. Nah, mungkin dalam cerita-cerita kita dalam kondisi dalam kondisi masyarakat kita banyak dalam kasus, umpamanya dalam kasus politik, banyak menyebutkan nama atau dia keturunan siapa. Artinya adalah bergantung kepada nama besar dari generasi-generasi awal, karena tidak adanya kemampuan untuk memikirkan kembali atau merumuskan kembali tentang kondisi-kondisi yang ada. Makanya dibahasakan bahwasanya masa depannya itu adalah masa lalunya. Apa yang dirancang oleh nenek moyangnya sudah dianggap sebagai sesuatu yang ideal sesuai dengan kondisi kehidupan hari ini. Nah, dari situ kita memahami ayat ini bahwasanya in hiya illa asma'u samaitumuha antum wa abaukum, itu bicara tentang sesuatu yang disembah, bahwasanya ada proses untuk menjadikan model kehidupan yang ideal, ada proses untuk menjadikan model kehidupan ideal, dan itu adalah sesuatu yang diulang-ulang, apa yang diwariskan oleh nenek moyang. Makanya nanti akan ada ayat yang menjelaskan bahwasanya mereka itu apa? Mereka itu la yaqilun, mereka itu tidak mengerti atau tidak memahami apa yang terjadi. Kemudian dari hal ini kita akan memahami bagaimana sebenarnya proses perjalanan ini ketika ada role model kehidupan yang selalu bergantung kepada masa lalu. Ada role model kehidupan yang selalu bergantung pada masa lalu atau realitas masa lalu tanpa mempertimbangkan kondisi-kondisi yang ada. Selanjutnya adalah persoalan inhiarul umam wa ufulil masalil ala al-munhafid. Keruntuhan atau kejatuhan masyarakat dan lenyapnya masalul ala yang rendah ini. Gimana cara memahami tentang kehancuran sebuah masyarakat atau umam, dan bagaimana memahami tentang lenyapnya masalul ala ini atau hilangnya masalul ala yang rendah ini? Nah,
ketika kita mengkaji atau membaca sejarah masyarakat manusia yang terjadi dari awal sampai pada hari ini, maka sebenarnya kita di sana akan melihat tentang kecenderungan dan kita melihat gagasan-gagasan yang membangun kehidupan masyarakat. Nah, ketika masalul ala ini hilang, ya, atau dia kehilangan tentang simbol idol, sesuatu yang disembah, simbol atau idol atau sesuatu yang disembah atau sesuatu yang bernilai dalam kehidupannya, maka di sana dia akan kehilangan pegangan yang kuat. Karena apa? Karena masalul ala yang berangkat dari sesuatu yang rendah, dia akan selalu mengalami goncangan-goncangan ketika berhadapan dengan realitas yang ada. Nah, kita memahami bahwasanya masyarakat dengan masalul ala yang ada atau dengan role model ideal yang ada, mereka seharusnya akan mengalami persatuan di dalam kehidupan. Mereka akan mengalami persatuan di dalam kehidupan. Tapi persoalannya adalah perpecahan dalam masyarakat itu sering terjadi karena dia dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya internal manusianya. Bicara tentang al-muhtawa ad-dakhili dari manusianya itu sendiri. Makanya semestinya masyarakat dia memiliki satu masalul ala atau satu role model ideal dalam kehidupannya. Nah, yang mana role model ideal dalam kehidupan manusia ini? Nah, kenyataannya kita adalah menghadapi role model ideal dalam kehidupan ini memiliki keragaman atau berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwasanya masalul ala ilah itu tidak penting. Yang kita butuhkan adalah masalul ala yang berangkat dari realitas-realitas aktual. Itu yang ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ketika masyarakat atau umat manusia kehilangan pegangan mereka, maka yang terjadi adalah perpecahan di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, Al-Quran menjelaskan bahwasanya dalam surah Al-Hasyr ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim, ba'suhum bainahum syadidun tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta zalika biannahum qaumun la ya'qilun. Nah, bahwasanya permusuhan di antara mereka itu sangat hebat atau sangat kuat. Kamu mengira bahwasanya mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Permusuhan di antara mereka itu sangat hebat atau sangat kuat. Kamu atau kalian mengira bahwasanya di antara mereka itu bersatu atau dalam persatuan, padahal hati mereka terpecah belah. Mereka itu adalah bukan kaum yang sesungguhnya mereka itulah kaum yang tidak mengerti atau tidak memahami. Nah, maksudnya apa? Maksud dari ba'suhum bainahum syadid. Pemusuhan di antara mereka itu hebat. Nah, ini adalah menjelaskan tentang tanakut, tentang kontradiksi internal atau kontradiksi yang ada di dalam diri masyarakat itu sendiri. Nah, kontradiksi atau pertentangan itu adalah dimulai dari apa? Dimulai dari dari internal umat manusianya, dari internal umat itu sendiri. Nah, ini yang pertama terjadi. Kita harus mengingat bahwasanya gerakan sejarah terjadi karena ada hal yang sifatnya internal atau al-mutawadahili. Makanya kaidah yang pernah saya bahas atau pernah kita bahas dari kitab ini tentang al-mutawadahili, nah berkaitan dengan pikiran dan iradah manusia.
berkaitan dengan pikiran dan iradah manusia. Nah, manusia, individu-individu yang berangkat dari masalul ala yang rendah ini, mereka memiliki banyak mereka memiliki kecenderungan masing-masing. Kecenderungan masing-masing ini yang tidak bersatu, hanya disatukan dalam kepentingan-kepentingan tertentu, otomatis mereka akan mengalami kekosongan. Nah, makanya penulis kitab ini menjelaskan bahwasanya hazil ummah lati la yajma'uha syai'. Bahwasanya umat ini sebenarnya tidak ada yang menyatukan mereka, tidak ada sesuatu yang menyatukan mereka. Kecuali apa? Kecuali kesamaan dalam kecenderungan, kesamaan orientasi. Dan mereka tidak disatukan oleh role model ideal dalam kehidupannya. Dan mereka tidak disatukan oleh jalur bagaimana jalan untuk sampai pada idealitas itu atau sampai pada hal yang dicita-citakan. Karena apa? Karena mereka masing-masing memiliki kepentingan, masing-masing bergerak atas kepentingan sendirinya, dan masing-masing ingin mencapai apa yang menjadi kejarannya atau menjadi orientasinya. Itu yang dipikirkan. Makanya mereka tidak bertemu pada sebuah jalan. Hati mereka itu terpisah-pisah atau tercerai-berai. Ini yang terjadi. Hawa nafsu, keinginan-keinginan mereka itu semakin banyak. Akal menjadi jumud, atau akal menjadi tidak digunakan untuk berpikir, menjadi jumud atau menjadi tertinggal. Maka dalam bayang-bayang umat ini, maka setiap individu akan beraktivitas, mereka akan bekerja keras. Mereka akan bekerja keras sesuai dengan kaidah-kaidah atau batasan-batasan yang mereka miliki. Maka di sana Di sana tidak terlepas dari masalul ala yang terbatas. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensi tadi adalah bicara tentang penerimaan dan bicara tentang kemungkinan-kemungkinan untuk menerima apa yang mereka inginkan atau tidak, menolak atau menerima apa yang mereka tidak sesuai dengan kepentingan individu yang ada. Makanya di sini manusia terpenjara dalam kebutuhan-kebutuhannya. Nah, ketika masalul ala ini jatuh atau dia hancur, sebenarnya di sana adalah ada kejatuhan tentang persatuan atau kesatuan sebuah masyarakat. Maka apa yang terjadi? Yabqa kullu insan masdudan ila hajatil al-mahduda. Nah, yang tetap itu adalah kepentingan individu yang terbatas. Kepentingan atau kebutuhan individu yang terbatas. Ila masalihi al-syahsiyah, tentang maslahat individual, tentang maslahat individual saja yang diperhitungkan. Ila tafkirihi fi umuri al-khassah, bahkan sampai pada pikiran atau pemikirannya itu pada hal-hal yang sifatnya khusus atau sifatnya yang berkaitan dengan pribadi-pribadi. Umpamanya adalah kaifa yamsi, kaifa yakul, atau bagaimana mereka akan berjalan ke depan, bagaimana dia akan makan, mendapatkan makanan, bagaimana dia akan minum, bagaimana dia akan piknik atau traveling itu. Jadi yang dibicarakan atau yang dipikirkan dalam konteks masyarakat seperti ini adalah tentang bagaimana caranya
jalan-jalan, bagaimana caranya makan, bagaimana caranya minum, apa yang harus dimakan, apa yang harus diminum, bagaimana menikmati libur. Nah, ini yang selalu dibicara-bicarakan. Makanya kondisinya adalah bahwasanya manusia akan terjebak pada ritual-ritual untuk memenuhi kebutuhan ini. Manusia akan terjebak pada ritual-ritual bagaimana caranya memenuhi kebutuhan ini. Berarti apa? Ada kecenderungan-kecenderungan individu yang harus dipenuhi yang kemudian tidak di-cover oleh masalul ala mereka. Nah, karena dia tidak di-cover oleh masalul ala atau kepentingan bersama, maka slogan tentang persatuan di antara umat manusia sesuai dengan masalul ala yang berangkat dari realitas yang ada ini, realitas kehidupan sebelum-sebelumnya, maka hati manusia tidak diikat atau jiwa mereka tidak diikat oleh satu kepentingan bersama, tapi hanya diikat oleh kepentingan-kepentingan individual. Nah, makanya pengulangan-pengulangan di sini maknanya itu apa? Maknanya sangat singkat, sangat ringkas, sangat pendek. Jadi hanyalah angan-angan yang ingin dicapai. Makanya apa? Manusia terpenjara dalam kebutuhannya yang spesifik atau yang secara khusus itu. Libur, makan, minum. Minggu depan liburan di mana? Minggu depannya liburan di mana? Minggu depannya liburan di mana? Tahun depan liburan di mana? Minggu ini makan di restoran mana? Minggu depan makan di restoran mana? Minum apa? Itu kan adalah sebuah ritual yang berulang-ulang, kemudian menjebak manusia atau memenjarakan manusia pada apa? Pada kepentingannya, kebutuhannya yang khusus. Nah, penjara ini mengarahkan dia untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan mengabaikan apa yang ada di luar dirinya. Manusia tidak melihat selain dirinya. Makanya Pak, masalul ala seperti ini melahirkan manusia-manusia yang individual, menghilangkan kolektivitas dan menguatkan individual. Masalul ala yang berangkat dari realitas ini karena mereka memiliki cara pandang yang berbeda, memiliki realitas yang berbeda dalam kehidupan, dalam sejarah kehidupan mereka atau dalam sejarah kehidupan keluarga atau kaumnya, maka manusia akan selalu melihat bahwasanya kebutuhan individu dan kaumnya lah yang harus dipenuhi dan mengabaikan yang lain. Makanya dua ayat tadi sebenarnya sudah menjelaskan bahwasanya mereka itu sebenarnya bermusuhan, sangat saling bermusuhan, walaupun mungkin nampaknya bersatu tapi hati mereka kemana-mana, terpecah-pecah. Makanya ada proses konstruksi yang terbangun tentang individualis yang sifatnya mungkin pragmatis ataukah dia adalah oportunis. Nah, kemudian bagaimana kita melihat sejarah atau tahapan dalam sejarah kita untuk memahami masalul ala seperti ini? Kenapa dia muncul? Nah, pertama kita melihat bahwasanya ada dalam sejarah peradaban manusia, ada tindakan-tindakan yang membuat keruntuhan dari masalul ala itu atau terjadinya perubahan dalam masalul ala dan menghasilkan masalul ala baru. Nah, di sini ada 3 tahapan atau 3 tingkatan kondisi yang berbeda. Nah, yang pertama adalah al-ijra'u tarihi al-awwal. Yang pertama itu adalah bicara tentang tahap pertama bagaimana sejarah ini terjadi. Nah, pertama masyarakat digiring pada perang militer terbuka, atau masyarakat digiring pada perang militer dari luar, atau masyarakat mengalami invasi militer dari luar. Ini yang pertama.
Karena apa? Kenapa masyarakat atau kelompok masyarakat mengalami invasi atau serangan militer ataupun serangan yang lain kebudayaan? Serangan militer atau serangan kebudayaan karena mereka tidak memiliki kesamaan di dalam melihat sebuah gerakan atau kehidupan bersama. Karena apa? Masing-masing memiliki atau terpenjara dalam kebutuhan khususnya. Makanya apa? Ada kekosongan diri masyarakat itu, makanya dia menyebabkan kenapa dia gampang sekali untuk dijajah atau diinvasi dari sisi militer ataupun sisi kebudayaan, dari sisi pemikiran. Itu yang terjadi. Kita mungkin membayangkan dalam sejarah-sejarah awal setelah peperangan tahun 60-an 80-an mungkin yang ada adalah tentang invasi militer. Tapi hari ini kita menyaksikan bahwasanya yang menjatuhkan itu adalah bukan lagi invasi militer tapi invasi kebudayaan. Dalam sejarah Islam bisa kita mengatakan bahwasanya keruntuhan atau kejatuhan tentang kebudayaan Islam dari sisi peradaban, dari sisi keilmuan itu karena ada invasi militer, ada pembakaran buku-buku, ada penghancuran karya-karya ilmiah yang dihasilkan dalam dunia muslim. Itu ketika kita bicara tentang sejarah yang pernah berlaku. Tapi hari ini yang terjadi adalah bagaimana menjauhkan masyarakat dari tradisi-tradisi ilmiah. Tapi itu kita bicara tentang sisi atau tahapan yang lain. Nah, dalam sejarah awal seperti itu, kita akan dalam sejarah-sejarah Islam yang lampau, dalam sejarah yang lampau atau yang sudah berlalu, yang terjadi adalah invasi-invasi militer. Invasi militer ini adalah punya konsekuensi logis atau punya konsekuensi jangka panjang dalam kehidupan masyarakat. Konsekuensi jangka panjangnya apa? Konsekuensi jangka panjangnya adalah masyarakat akan kehilangan identitas. Masyarakat kehilangan identitas. Nah, bagaimana umpamanya adalah suku Tatar menghancurkan atau menyerang kaum muslimin, bagaimana Baghdad hancur, bagaimana Mesir hancur, yang bicara tentang perkembangan keilmuan. Nah, dalam sejarah peradaban yang kita sering bicarakan adalah persoalan kekuasaan. Sementara dalam sejarah peradaban yang semestinya kita bicarakan adalah tentang perkembangan pengetahuan. Nah, karena inilah yang membentuk cara berpikir masyarakat, yang membentuk cara berpikir manusia. Tapi ini adalah sesuatu yang hilang dalam percakapan kita atau dialog-dialog kita tentang peradaban itu sendiri, karena yang kita fokus bicarakan adalah persoalan-persoalan politis atau persoalan-persoalan politik. Nah, masyarakat hilang atau kosong dari keberadaannya atau identitasnya sebagai umat. Masyarakat kosong. Mereka tidak berpikir tentang selain dirinya. Setiap manusia berbicara atau berpikir tentang makanannya, setiap manusia berpikir tentang pakaiannya, setiap manusia berpikir tentang rumah yang bisa membuat dia tenang. Maka di sana tidak ada orang yang berpikir tentang kemajuan umat. Di sana tidak berpikir tentang kemajuan umat. Nah, kemudian yang kedua, apa yang berlaku setelah invasi-invasi yang terjadi? Yang kedua adalah bicara tentang lunturnya masalul ala, runtuhnya role model ideal dalam kehidupan. Nah, kita hari ini menyaksikan hal seperti itu yang berkaitan dengan keagamaan. Bagaimana kita dijauhkan dari percakapan atau ingatan kita pada persoalan-persoalan yang sifatnya ilahiyah, ya sifatnya religius. Nah, ketika luntur, maka apa yang terjadi? Ketika luntur kemudian dimasukkanlah ke dalam diri masyarakat sesuatu yang baru dari yang mereka atau orang-orang luar atau dari realitas luar itu kemudian dimasukkan ke dalam masyarakat, diri masyarakat. Makanya apa? Ketika masalul alanya hilang, maka ada sesuatu yang ditawarkan pada masyarakat. Begini yang bagus. Ada sesuatu yang ditawarkan dalam masyarakat tanpa memeriksa kembali apakah tawaran ini adalah sesuatu yang membangun manusia ataukah sesuatu yang menjauhkan manusia dari kediriannya. Nah, sedangkan tahapan ketiga ini adalah hari ini adalah sudah muncul ayan syafi amaki hazil umma buzur i'adati masalil alam min jadid di mustawal asri allazi ta'isuhu tilkal ummah. Nah, di sini akan muncul sebuah role model ideal yang baru di dalam diri masyarakat atau di dalam diri umat itu sendiri,
sesuai dengan perkembangan zamannya, sesuai dengan level zamannya atau perkembangan zamannya, bimustawal asr, sesuai dengan zaman yang ada, yang di mana masyarakat itu hidup. Nah, yang tahapan kedua dan yang ketiga tadi, yang tahapan kedua adalah bicara tentang melunturnya masalul ala atau role model ideal, kemudian diikuti dengan apa yang ditawarkan oleh pihak luar, maka di sana sebenarnya kita sudah masuk dalam persoalan bagaimana kolonialisme itu atau bagaimana penjajahan itu tertinggal atau menetap di dalam diri umat itu sendiri. Kita bisa melihat bahwasanya kolonialisme klasik yang berkaitan dengan penjajahan secara fisik, maka kolonialisme modern adalah bicara tentang cara berpikir. Kita bisa membaca sejarah-sejarah bahwasanya kolonialisme, sejarah kolonial atau sejarah penjajahan atau sejarah pendudukan dulunya berbicara secara fisik, bisa disaksikan. Tapi hari ini kolonialisme itu adalah bicara tentang cara berpikir. Nah, karena dia adalah sekarang masuk dalam cara berpikir, maka ini sebenarnya ia mengubah semua perjalanan kehidupan manusia. Ini semua yang mengubah perjalanan kehidupan manusia. Bagaimana manusia itu dijauhkan dari kediriannya. Nah, ketika kita atau ketika umat itu masuk dalam proses kolonialisme atau proses penjajahan atau pendudukan, maka sebenarnya di sana dia telah kehilangan identitas sebagai sebuah umat yang memiliki role model yang ideal. Makanya role model ideal yang berangkat dari realitas ini, realitas kehidupan manusia, itu sebenarnya akan selalu berganti sesuai dengan zamannya. Makanya Makanya adalah yang dibicarakan tentang ritual-ritual nenek moyang yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Dan itu sudah dianggap final, tidak ada kritik atau tidak ada kelemahan. Apa yang dilakukan 2000 tahun yang lalu masih dianggap masih sama dengan apa yang terjadi hari ini. Atau apa yang terjadi 1400 tahun yang lalu masih dianggap sama dengan apa yang terjadi hari ini. Itu adalah dua hal yang berbeda. Ada konteks sejarah. Karena di sana tidak ada proses untuk memeriksa apa yang dipahami atau apa yang dibaca dari sejarah yang ada. Nah, kemudian dari semua pembahasan ini bicara tentang corak religius atau karakter religius atau warna religius dalam persoalan masalul ala yang rendah ini atau role model kehidupan yang rendah ini, sebenarnya adalah di sana bicara tentang bagaimana manusia menciptakan agama-agama sempalan atau agama-agama palsu. Karena pada hakikatnya ketika berbicara masalul ala, di sana berbicara tentang antara abid bil ma'bud, antara hamba dan yang disembahnya. Di sana ada proses untuk membuat sesuatu role model ideal dalam kehidupannya. Nah, karena dia coraknya bicara tentang agama atau dalam agama ini bicara, kalau agama ini diciptakan oleh manusia, maka di sana bicara tentang agama sempalan. Agama yang keluar dari kerangka hakikinya atau keluar dari agama asli. Dia menciptakan sesuatu yang baru dengan tangannya, dan dari tangannya dia menyembah sesuatu yang diciptakan oleh dirinya, atau dia menyembah sesuatu yang diciptakan dengan tangannya. Konsekuensinya adalah penyembahan seperti ini, penghambaan seperti ini, atau menjunjung sesuatu yang punya nilai dalam kehidupan, baik secara terang-terangan atau secara tertutup, atau dia secara sembunyi-sembunyi, pada dasarnya akan nampak bahwasanya dia akan selalu membawa corak religius, tampilan-tampilan luar religius, tapi apa yang dipikirkan adalah bukan sesuatu yang sifatnya religius. Itu yang muncul. Baik, ini kita telah menyelesaikan tentang
al-masalul a'la yang berangkat dari role model kehidupan ideal yang berangkat dari realitas yang terjadi, yang mana manusia terpenjara pada realitas kehidupan yang telah berlalu. Dia menjadikan masa lalunya sebagai masa depannya, tidak pernah move on dari apa yang dilakukan oleh nenek moyang yang ada, nenek moyangnya atau dari masyarakatnya yang diwariskan secara turun-temurun tanpa memikirkan kembali apakah sesuai dengan kaidah atau tidak. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang corak religius dalam masalul a'la yang sifatnya berangkat dari persoalan-persoalan realitas kehidupan manusia. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.